Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama saya Ja'far, nomor induk mahasiswa 501 202 1024, mahasiswa Pascasarjana IAIN Negeri Langsa, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun latar belakang penulisan makalah ini sebagai berikut. Pada fiskal ekonomi Islam, ada yang dikenal dengan kata uang. Dan penerapan uang dalam perekonomian merupakan materi yang sangat berharga dan sangat diagungkan di seluruh negara di dunia. Perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya uang. Uang ibarat darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Tanpa uang, perekonomian tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud menulis makalah ini adalah untuk memenuhi jalannya perekonomian dalam ekonomi konvensional. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam kebijakan ekonomi, terutama sistem pajak, mengedepankan konsep makro yang dikenal dengan government expenditure. Selanjutnya berbicara dengan masalah metode. Di dalam pengkajian makalah ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan berbentuk library lesek. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam makalah ini adalah metode analisis deskriptif evaluatif. Dalam kesempatan singkat ini, saya akan mencoba mempresentasikan sebuah makalah yang telah saya tulis dengan judul Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam dan Uang dan Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam. Kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Islam, yaitu pada masa kepemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kita ketahui ada 4 tokoh pemimpin Islam yang menjalankan kebijakan fiskal ekonomi pada masanya. Antara lain Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga masa Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langkah-langkah yang diambil oleh keempat khalifah dalam melakukan manajemen fiskalnya antara lain bidang pertanian memberlakukan keakuratan penghitungan zakat, manajemen pengelolaan Baitul Mal sebagai sumber penghasilan negara. Selanjutnya memberi sanksi penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mau membayar zakat atau pajak kepada pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebutuhan sandang dan pangan di negaranya. Zakat dalam bahasa fiskal sangat dikenal dengan ekstensifikasinya sebagai sumber penerimaan negara. Memberlakukan undang-undang perubahan kepemilikan tanah. Tanah yang tidak produktif dikuasai oleh negara, selanjutnya diolah oleh masyarakat dan diwajibkan membayar syarat atas tanah olahan tersebut. Meningkatkan pendapatan negara lewat sektor kelautan, serta meningkatkan dana pensiun dan pembangunan diproseskan di wilayah taklukan baru. Makalah ini dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama aktivitas perekonomian negara. Yang kedua, hasil perkerajinan, perdagangan, perkebunan, dan sumber pertanian, peternakan diberlakukan dalam bentuk uang. Kedua, kita ketahui juga ada beberapa bentuk atau jenis zakat dalam pemerintahan Islam atau pada masa periode Mekah, antara lain zakat dirham dan dinar. Kedua, zakat hasil pertanian. Yang ketiga, zakat ternak, antara lain domba, sapi, dan unta, dan sumber pemasukan negara lainnya. Dari semua penghasilan dijadikan sumber penghasilan negara pada awal kebijakan fiskal pemerintahan Islam, antara lain
penyebaran Islam secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan gerakan pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, pengembangan wawasan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, meningkatkan pembangunan atau infrastruktur. Kemudian yang kelima, pembangunan armada perang dan keamanan. Dan yang terakhir adalah penguatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Hal ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.